Yang kedua, gambar atau patung di sini. Ya. Di sini ulama ada khilaf, terbagi pada dua bagian. Khilafnya sangat ringan sekali. Ya. Yang pertama tadi yang tekstual, pokoknya gambar apapun, patung apapun nggak boleh gitu kan. Ini biasanya yang terlalu berhati-hati dia. Pokoknya setiap ada gambar, setiap ada apalagi patung macam-macam, maka itu berusaha untuk ditepikan, hilangkan. Ya. Yang kedua, menelusuri dulu maksud hadis ini kemana dengan membaca hadis-hadis yang lainnya. Ternyata ketika diperhatikan, ya, ibu di antara istri Nabi ada Sayyidah Aisyah. Ibu kenal? Kenal di mana? Luar biasa. Cuma di sini yang kenal Sayyidah Aisyah, ini tidak. Baik. Sayyidah Aisyah itu, ya, putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalam keadaan kecilnya itu masih pernah bermain dengan boneka dumyah, boneka kuda-kudaan. Oleh Nabi dibiarkan. Padahal kalau kita lihat konteksnya ke sini kan itu termasuk bagian dari yang dimaksudkan di sini gitu kan? Kalau lihat secara tekstualnya. Tapi nanti setelah berumah tangga, beliau pasang sesuatu, kata Nabi, sobek itu, nggak usah ada di sini gitu kan? Jadi ada sesuatu yang diperkenankan, ada yang tidak. Ketika dilacak oleh para ulama, kapan Nabi memperkenankan, kapan tidak? Ternyata umumnya yang dilarang dari benda-benda ini, patung ataupun gambar-gambar, itu adalah gambar-gambar dan patung yang mengesankan. Ya, mengesankan. Satu, ada nilai pengkultusan. Ya. Atau secara langsung bertentangan dengan hukum Allah. Ada nilai-nilai kesyirikan misalnya di sini. Ya. Awas, hati-hati ya. Atau minimal yang punya sifat makruh, membuat kita malas mengerjakan sesuatu. Ya. Misal, maaf ya, kalau orang tua mungkin masih bisa mencerna mana yang terbaik, mana yang harus dibuang. Tapi kadang anak-anak kan suka tempel macam-macam, gitu kan? Idolanya misalnya artis A, atau idolanya pemain sepak bola B dan sebagainya, gitu kan? Begitu dia lihat itu jadi semangat. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi seakan-akan benda itu diposisikan memberikan inspirasi seperti benda hidup. Itu yang keliru. Ya, maka dari itu kemudian Nabi pernah melarang tato, ya, dan sampai hari ini larangan berlaku. Kemudian melarang gambar-gambar yang pada masa zaman jahiliyah memang mereka ketika digambarkan suasana itu seakan-akan seperti mendapatkan kekuatan dari situ. Ya. Supaya lebih berani gambar tato singa misalnya kan, masya Allah singanya ditato pakai singa, nggak begitu ya. Kemudian dia tempelkan misalnya, sama aja nggak akan merubah sesuatu. Ya. Supaya lebih tampil begini, gambarkan ini, gambarkan itu sangat dilarang. Ya, sangat dilarang. Sama dengan Anda panjang misalnya. Ya, ada foto fulan, foto tertentu, begitu dilihat, bagus ya, seperti ngelihat kita, misalnya gitu kan? Nah, itu sesuatu yang sudah keliru. Ya. Apalagi kalau sudah sampai dikultuskan. Ya, dikultuskan saya kan? Dengan foto tertentu, seakan-akan ibadah menghadap ke situ, macam-macam dan sebagainya, doanya mohonnya ke situ sehingga tidak nyambung gitu kan? Nah, ini hal-hal yang dilarang. Ya. Kalau sudah sampai ke sini, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Dan tidak ada bedanya dengan zaman jahiliyah saat patung-patung dikeluarkan. Ya. Jadi di sini ulama kemudian yang kedua berpendapat, kalau sekiranya ada gambar-gambar yang melahirkan manfaat yang memang dibutuhkan untuk maslahat hidup manusia, itu ma'fu'anhu sifatnya, boleh digunakan. Ya, seperti misal saya beri gambaran, ini tegas ya, ulama di sini tegas sekali. Saya beri gambaran kayak anak-anak misalnya, atau fakultas kedokteran, atau di biologi, yang menggunakan rangka misalnya untuk kepentingan penelitian. Itu boleh. Sah hukumnya. Ya, tidak digunakan pada yang lain. Ya, ada rangka, malam-malam dibawa ke rumah orang, disimpan di tengah-tengah, gitu kan? Diajak tahajud. Nah, itu salah. Ya. Tapi kalau dia simpan di lab untuk penelitian, untuk menerangkan alurnya ke sini, itu sah hukumnya. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Atau juga misalnya gambar kita, foto yang ada di KTP, ada di mana, di paspor, gitu kan? Atau ingin mengenalkan kepada anak dan sebagainya, itu nggak ada masalah di situ. Atau kepentingan penyidikan, ya, bagaimana gambaran orangnya? Pokoknya begitu Pak. Tolong dilukiskan. Saya nggak bisa gambar, nggak boleh, haram hukumnya. Ya nggak akan ketahuan orangnya, akan ketahuan, gitu kan? Ya, jelas sampai sini ya. Baik, jadi hal-hal yang sifatnya darurat atau jadi kebutuhan maslahat kehidupan itu masih boleh digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum ini. Apakah hukum menyimpan teddy bear? Dengar molek. Binatang patung-patung ni boleh untuk permainan kanak-kanak yang belum balik. Dan kita boleh beli dah orang dewasa, boleh. Jangan salah faham. Yang tak bolehnya teddy bear ni patung-patung tak kira. Teddy bear je, KK bear ke apa ke.
untuk perhiasan rumah seharam. Tak boleh. Atau digantung di dinding-dinding. Tak boleh. Atau boh di almari-almari. Tak boleh. Faham? Yang dibolehkan untuk permainan kanak-kanak. Benda mana kanak-kanak, budak yang belum balik. Walaupun dia sudah mumayyiz, walaupun sudah darjah 4, 10 tahun, tapi belum balik, boleh bermain-main. Dah orang tua boleh main tak? Main seorang orang tua tak boleh. Dan kalau dia main dengan anak dia, tak apa. Dia terus pegang Ultraman dia, buat kat anak dia, peng. Anak dia, suka sangat. Tak apa, itulah yang budak-budak. Faham? Tak boleh. Faham tak? Ramai ni budak-budak puangnya teddy bear atau jujur atau pada katil. Bukan untuk anak dia, adik dia, untuk dia. Tak boleh. Jadi dimaaf hanya untuk kanak-kanak. Itu pun lepas bermain tidak dihiaskan. Di atas-atas katil. Letak bawah katil, taklah baku. Tak? Dia gitu. Bukan tidak boleh belaka. Dah kita beli boleh? Boleh? Beli teddy bear 3 tiala pun tak apa. Dan tadi kata tak boleh. Tak boleh untuk kita main. Lagi. Bukan larang beli. Macam mah orang lelaki boleh tak beli mah. Jangan salah faham. Yang tak boleh orang lelaki pakai barang kemas. Daripada emas. Faham lagi? Bukan larang beli. Beli tak apa. Kita nak beli wak kata. Sebulan kita beli sekilo. Sebulan sekilo. Nak. Dah 10 tahun 12 kilo dah ada. Tak ada masalah. Bukan nak pakai. Nak pakai tubuh haram. Jadi beg beli tak salah. Nak. Untuk mainan budak-budak. Bubur dalam kereta tu, the bear tu. Tu yang terpelik orang tua dah dia hebat. Nak, tapi bubur bear. Pasal apa? Pasal dia tengok kereta lain bubur. Biasanya kereta kecil Kecil, klise, bebas. Tak? Di cermin belakang 2 ekor, Ninja Turtle. Nampak? Duduk di cermin belakang, gatul. Cermin alik kiri, apa benda ni? Uping Iping, duduk gatung. Cermin kanan, Spiderman. Nak? Patung. Ini semua ngaruk belaka. Tak boleh perhiaskan kereta kita dengan patung-patung. Nak buah patung tak menyawa dalam kereta. Orang minat kereta bergambar bubuh mainan kereta. Nak? Ada kan orang? Dia minat kereta tau. Itu kita jumpa kereta dia si minyak. Dekat 60 buah. Kereta dia buat atas dashboard. Panah. Ada Ferrari, Lamborghini. Ferrari je apa jenis ni? Panah kau Sony. Kereta dia kacil. Tapi dia minat faham. Jangan marah ke dia minat. Salah tak gitu? Tak salah pasal dia bukan patung bernyawa. Takut-takut kena tadi macam rumah juga patung bernyawa duduklah kereta takut malaikat rahmat tak masuk. Jadi beli tak salah.